Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Sabila dengan NIM 20520100099 kelas A1. Ini mempresentasikan hasil tugas saya mengenai gempa. Yang pertama, apa itu gempa? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi yang secara tiba-tiba ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada gerak bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur menggunakan alat yaitu seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal yaitu 5 magnitudo. Selanjutnya, apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Selanjutnya, jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan juga kedalamannya. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya. Menurut penyebab terjadinya, gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya yaitu gempa bumi Gunung Bromo, gempa bumi Gunung Una-Una, dan juga gempa bumi Gunung Krakatau. Yang kedua, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya gempa bumi Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan atau terban. Gempa bumi ini disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan juga sejenisnya. Tipe gempa bumi seperti ini hanya berdampak kecil dan juga wilayahnya sempit. Berikutnya yaitu berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Berikutnya, yang kedua yaitu gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan gempa bumi. Nah, gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan juga getaran yang terasa. Yang ketiga yaitu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi ini pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa? Yang pertama yaitu hindari kepanikan dan mencoba tenang. Jika terjadi gempa bumi, pentingnya untuk menjaga diri agar tetap tenang. Sikap tenang akan membuat kita berpikir jernih mengenai tindakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jika teman-teman berada di pusat keramaian seperti kantor, pusat perbelanjaan, hotel, dan tempat lainnya, jangan menyebabkan kepanikan dan ikuti arahan petugas tempat. Biasanya di pusat keramaian sudah ada petunjuk jalur evakuasi. Yang kedua, segera keluar dari bangunan. Jika memungkinkan, teman-teman harus bisa segera mungkin keluar dari rumah atau gedung saat terjadi gempa. Yang ketiga, gunakan tanda darurat. Jika menggunakan tangga darurat, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, berpegang pada sisi tangga. Kedua, jangan berlari. Yang ketiga yaitu ingatkan teman-teman sekalian untuk melepaskan sepatu hak tinggi karena bisa berbahaya.
Yang keempat, jangan menggunakan lift. Jangan pernah menggunakan lift jika terjadi gempa bumi. Gempa bumi bisa membuat kita terjebak di dalam lift. Jika teman-teman merasa ada gempa bumi, segeralah pencet semua tombol dan keluar dari lift. Setelah pintu terbuka, segera cari tempat aman untuk berlindung. Yang kelima, berlindung dari runtuhan dalam gedung. Jika berada di dalam gedung yang tinggi dan tidak bisa keluar dari gedung, maka segera lindungi tubuh dari runtuhan. Berlindung di bawah meja atau di sudut ruangan seperti dinding. Hindari benda-benda yang dapat jatuh seperti jendela, lemari, dan lain sebagainya. Jika sedang memasak, segera matikan kompor dan berlari keluar. Langkah ini dapat mencegah kebakaran. Yang keenam, tindakan saat berada di dalam mobil. Gempa bumi bisa membuat sopir kehilangan kendali atas mobil. Jika sedang terjadi gempa, segera berhenti di bahu jalan. Teman-teman harus segera turun dan menjauh dari mobil dan mencari tempat yang aman. Yang ketujuh, bila sedang berada di dalam kereta api, berpeganglah erat pada tiang sehingga tidak akan terjatuh. Bersikap tenang. Yang kedelapan, tindakan di area terbuka. Jika terjadi gempa bumi, pada saat teman-teman berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat guncangan. Lindungi kepala menggunakan benda apapun yang kita bawa. Penting juga untuk memperhatikan tanah tempat teman-teman berpijak. Jika terjadi retakan tanah, segera menjauh dan mencari tempat pijakan yang aman. Yang kesembilan, tindakan saat berada di pegunungan. Jika saat berada di pegunungan, hindari daerah yang memiliki potensi longsor. Waspada juga untuk tidak berdekatan dengan pepohonan tinggi. Yang ke-10, tindakan saat berada di pantai. Jika terjadi gempa bumi, saat kita berada di pantai, segera menjauh dari pipi pantai dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Waspadai risiko terjadinya tsunami setelah gempa bumi. Yang ke-11, saat berada di pusat perbelanjaan, bioskop, dan lantai dasar mal. Jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Yang ke-12, beri pertolongan. Karena petugas kesehatan dari rumah sakit akan mengalami kesulitan saat datang ke tempat kejadian, maka bersiap memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda. Yang ke-13, evakuasi. Tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. Pengungsian perlu dilakukan jika kebakaran meluas akibat gempa bumi. Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki di bawah kawalan petugas polisi atau instansi pemerintah. Yang terakhir, dengarkan informasi. Saat gempa bumi terjadi, masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali untuk setiap orang bersikap tenang dan bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Kita dapat memperoleh informasi yang benar dari pihak berwenang seperti polisi atau petugas PMK. Jangan bertindak karena informasi yang tidak jelas. Sekian presentasi saya pada kesempatan hari ini. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.